Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Nur Sopaningtyas dengan NIM 2019. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas ekspor benih lobster yang sedang terjadi di Indonesia, di mana dalam kasus ini, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Rabu 25 bulan 11 2020 karena dugaan suap perizinan perusahaan ekspor benih lobster atau BBL. Penangkapan ini secara kebetulan bersamaan dengan rangkaian Hari Ikan Nasional atau Harkanas 2020. Penangkapan ini menjadi perhatian luas di Lombok, NTB. Lombok memang istimewa dalam persoalan benih lobster. Ketika belum ada larangan benih lobster, nelayan Lombok telah mengirim benih lobster ke Vietnam dan Taiwan. Pengiriman sangat masif, sampai-sampai pembelian dari Vietnam dan Taiwan datang, termasuk juga mengajak beberapa nelayan berkunjung ke Vietnam dan Taiwan. Kemudian Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti pada 2016 mengeluarkan Permen KP nomor 50/2016 tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster atau Panurulis SPP, Kepiting Skyla SPP, dan Rajungan Portunus SPP di wilayah negara Republik Indonesia menutup pesta pora ekspor. Dari kasus tersebut, saya ingin berpendapat bahwa kebijakan tersebut berdampak buruk bagi para nelayan yang hidup setelahnya yang tidak dapat menikmati lobster. Begitu juga akan berpengaruh kepada pendapatan mereka. Dengan dibukanya keran ekspor bibit lobster, semakin menguntungkan negara lain seperti Vietnam dalam berbudidaya lobster. Dengan kesuksesan Vietnam membudidayakan lobster, dia menjadi salah satu negara eksportir lobster di dunia yang bibitnya dari Indonesia. Pemerintah Indonesia harus bisa memprioritaskan kegiatan budidaya lobster untuk bisa dilaksanakan di dalam negeri dan menghentikan kegiatan ekspor benih lobster atau BBL. Seluruh BBL yang ada saat ini harus bisa dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya di seluruh Indonesia. Justru semakin dirawat, nutrisi di laut Indonesia akan terjaga dan melahirkan banyak ikan berkualitas bagus termasuk lobster. Tanggapan saya selanjutnya tentang wacana pembelajaran tatap muka yang akan dibuka tahun 2021. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Makarim mengizinkan sekolah tatap muka mulai Januari 2021 tahun depan. Mendikbud juga membeberkan syarat dan panduan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka yang diterapkan pada masa pandemi Corona COVID-19. Kesepakatan diizinkannya penerapan sekolah tatap muka mulai Januari 2021 mendatang ini tertuang dalam Surat Keputusan Bersama atau SKB 4 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, juga Menteri Dalam Negeri. Keputusan ini melibatkan pemufakatan dengan Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19. Tanggapan saya tentang tatap muka yang akan diadakan 2021 mendatang, saya setuju untuk dibukanya sekolah tatap muka pada Januari 2021. Dilihat dari sisi psikologi, peserta didik sudah mulai merasa jenuh dengan sistem pembelajaran jarak jauh ini. Tidak bisa dipungkiri jika sekolah online justru lebih melelahkan daripada sekolah offline. Mulai dari banyaknya beban-beban tugas, kurangnya diskusi bersama teman, dan masih banyak hal lainnya. Namun, dengan dibukanya tatap muka, bukan paksaan atau keharusan bagi setiap lembaga pendidikan. Mendikbud juga membeberkan apa saja yang wajib dipenuhi oleh sekolah dan pemerintah daerah atau kepala daerah jika ingin menerapkan pembelajaran tatap muka. Untuk sekolah-sekolah yang akan melaksanakan pembelajaran tatap muka, setidaknya harus memenuhi poin-poin seperti sanitasi, termasuk toilet bersih dan layak, fasilitas kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, sarana cuci tangan atau hand sanitizer, dan disinfektan. Menyediakan termogun atau alat pengukur suhu tubuh, pemetaan satuan pendidikan untuk mengetahui siapa yang punya komorbid atau penyakit penyerta, persetujuan komite sekolah dan orang tua atau wali siswa,
Di sisi lain, saya juga kurang setuju karena dari yang kita ketahui virus ini belum selesai. Jika tetap dipaksakan untuk melakukan tatap muka secara langsung, takutnya penyebaran virus ini semakin besar. Jadi, alangkah lebih baiknya kita tunggu dahulu saja sampai virus COVID ini benar-benar selesai, baru melaksanakan sekolah secara langsung. Itu beberapa tanggapan dari saya mengenai dari ekspor benih lobster dan dibukanya kembali wacana sekolah tatap muka yang diadakan tahun depan. Salam dan bahagia.